Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal, saya Binuril Fadli, program studi Sistem Informasi, NIM 0494759982. Oke, sekarang saya mau membuat tugas praktikum tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke. Ya. Sebenarnya ini saya sudah membuat tugasnya, cuman ini belum saya record, jadi mungkin akan saya buat ulang seperti itu. Untuk soalnya ini sudah saya simpan. Yang pertama membuat rangkuman yang bahannya dari internet. Yang A itu membuat rangkuman tentang algoritma dan pemrograman spasi 1,5 dibuat dengan code dengan pada pustaka minimal 5. Oke, yang pertama itu dulu. Untuk mengambil referensinya biasanya saya ambil dari Google Scholar, bisa dari sini aja. Oke, kemudian kita ambil yang buku, karena ambil dari buku itu yang paling kena. Oke, sebenarnya untuk yang pokok itu dari buku materi pokok ya, tapi karena diminta 5 daftar pustaka, jadi ya kita cari dari sumber lain juga seperti itu. Oke, dari sini biasanya saya lihat dari daftar isinya dulu. Setelah itu baru kita baca, lalu bikin kita jelasin pakai bahasa kita sendiri gitu. Di sini saya sudah buat, kalau ini mau dibuat akan sangat lama. Oke, mungkin untuk yang tugas nomor 1 dan nomor 2, nomor 1 A dan B ini akan saya lewati saja untuk proses pembuatannya, jadi tinggal saya copy saja. Oke. Benda itu 1,5. Ini kayaknya perlu rapat dikit deh. Untuk marginnya saya bikin custom biar lebih lega. Oke. Oke, seperti itu ya. Daftar pustaka sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, sama satunya dari PMP. Oke. Kemudian ini untuk perkembangan si Java. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu tugasnya diminta untuk bikin algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kasusnya seperti ini. Ini juga sudah saya buat sebenarnya di sini ya. Jadi oke, langkah-langkah pembuatannya mungkin ya. Langkah pembuatannya ini sebenarnya kita perlu bikin catatan. Kemarin saya ada bikin catatan, tapi ini lagi nggak dibawa catatannya. Oke, jadi untuk catatan untuk bahasa kita bikin dulu langkah-langkahnya pakai bahasa sehari-hari, pakai bahasa sehari-hari dulu. Kemudian dari situ kita tuangkan ke dalam bentuk flowchart gitu. Terus bisa juga langsung ke pseudocode seperti itu. Mungkin ini praktek untuk bikin flowchartnya ya. Program bikin flowchartnya kemarin kalau nggak salah apa ya, editcard ya. Editcard flowchart.
Oke, seperti ini ya, pecat. Coba saya cek ulang kemarin pakai aplikasi apa ya. Jadi Grab. Oh, pakai Draw.io. Tuh, pakai itu. Oke, sekarang sini di drive ya. Sudah saja. Oke, lanjut ya. Kanannya potong. Dan klik. Simpan di dokumen. Oke. Grafik kom 1. Untuk memulai suatu flowchart kita pakai yang ini, kita kasih teks mulai, kemudian kita bikin pendeklarasian ya, variabel apa saja yang akan digunakan. Kita pakai yang mana ini, kita pakai yang ini, hexagon. Oke, jadi yang mau digunain nanti deklarasi variabel. Kita buat variabel golongan, jam lembur, jumlah penghasilan, tempat lembur, kemudian inisiasi awal karena ada ketetapannya ya. Golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.550.000, golongan C gajinya 9.500.000. Kemudian lembur 1 jam dapat 30%, lembur 2 jam dapat 32%, lembur 3 jam dapat 34%, lembur 4 jam 36%. Kalau lembur lebih dari 5 jam, lembur 5 jam lebih
itu dapat 38%. Oke, 5 jam atau lebih. Ini seperti ini ya. Kemudian kita bikin inputnya mau dimasukin nanti ada nilai input, yang di input itu golongan sama input jam lemburnya berapa, jam lemburnya, iya, berapa jam gitu kan, golongan jam lembur berapa jam, golongannya golongan A, golongan B atau golongan C gitu maksudnya. Oke, jam lemburnya dia lembur berapa jam nanti gitu. Oke, kemudian kita bikin proses, ada 2 proses. Proses yang pertama untuk menghitung, proses pakai rectangle ya, dari persegi. Yang pertama kita menghitung upah lembur. Upah lembur sama dengan golongan dikali jam lembur. Jadi golongan apa dikali jam lemburnya berapa jam. Misal golongan A 5 juta dikali 30%. Jadi upah lemburnya 30% dari 5 juta itu. Seperti itu ya. Ini kesana. Oke. Kemudian proses selanjutnya kita menghitung penghasilan. Penghasilannya itu jumlah penghasilan ya, kita pakai variabel jumlah penghasilan. Biasanya golongan berapa nanti, golongan ini misal golongan A ditambah dengan upah lembur nantinya, tambah upah lembur. Upah lembur itu yang hasilnya dari perhitungan ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya menampilkan penghasilannya berapa. Tuh, tampilkan nilai output yang mau ditampilin jumlah penghasilan. Oke, seperti ini. Kemudian setelah jumlah penghasilannya di print, ditampilin, kemudian programnya selesai, algoritmanya selesai. Oke, kita copy saja di sini. Nilai selesai. Oke, seperti itu. Menjadi tinggal kita beri panah dari sini ke sini, panah dari sini, salah, panah. Oke, jadi mulai ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, selanjutnya dari sini. Oke, lanjut, ini rekaman yang ketiga ya. Kemudian dari sini ke sini. Oke, jadi seperti ini ya hasilnya. Setelah itu kita ekspor aja ini. Ini udah jadi flowchartnya. Kalau kita mau simpan pakai apa ya, style sheet, bikin aja dulu. Oke,
SLS harus ya jadi JPEG di PNG spot set. Oke. Ada apa ini? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini saya print screen aja yang kelamaan videonya. Nomor 2, representasi algoritma pertama dengan flowchart, kedua dengan pseudocode. Oke, ada 2 aja. Yang dengan flowchart seperti itu cara buatnya. Ini saya copy paste aja, crop. Oke, kemudian untuk yang pseudocode, saya bikin pakai notepad yang biasa. Oke, atau langsung dari webnya aja ya. Oke, bisa deh. Yang pertama mulai, kita bikin namanya dulu ya, pseudocode menghitung penghasilan. Yang pertama mulai, kemudian kita bikin kelas supaya lebih mirip lagi dengan Java ya, menghitung penghasilan karyawan lembur. Kita bikin komen deklarasi, langsung bikin juga kayaknya bikin data juga ya. Aku maunya pakai float. Kita mau bikin variabel golongan saham lembur, jumlah penghasilan upah lembur, jadi kemana. Kemudian kita deklarasikan inisiasi awal berupa gaji golongan dan persenan lembur. Oke, saya di sini juga mau float golongan A nilainya 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Kemudian float lagi untuk bagian persenannya lembur 30/100. Salah maksudnya lembur 1 jam. Kok ya aja ya. Jam 32%, 5% untuk 3 jam. Kemudian tiga 4 jam dengan 36%. Yang terakhir lembur 5 jam atau lebih 38%. Oke, kemudian ini lagi ya, ini mau untuk input ya, masukkan golongan dan
sum lembur berupa variabel yang sudah disediakan pada inisiasi awal untuk golongan koma untuk sum lembur koma. Kemudian komen lagi untuk menghitung upah lembur, caranya upah lembur sama dengan golongan dikali sum lembur. Oke, koma. Kemudian kita hitung penghasilan, caranya jumlah penghasilan ini akan seadanya, terus isinya golongan ditambahin upah lembur di koma. Kemudian kita cetak hasil perhitungannya, cetak penghasilan, caranya print. Oke, lanjut, ini rekaman yang keempat ya, jumlah penghasilan koma itu yang akan ditampilin. Setelah itu selesai. Jadi seperti itu ya algoritmanya. Diawali dengan mulai, ini judulnya, judul sudut notnya. Di sini baru mulainya di sini. Kemudian akhirnya ada di sini. Oke, jadi seperti itu. Ya, seperti itu saja untuk pembuatan flowchart dan juga pseudocode. Oke, ini Nurul Fadli 04947582 saya. Seperti itu saja praktikum saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.